Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syahrul Haris dengan NIM 120 70 70 120. Saya berasal dari kelas Teknik Elektro C. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang dasar elektromagnet dan dasar elektromekanik. Untuk pemaparan selanjutnya, mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama ada elektromagnet. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang konsentrasi dari lubang, yaitu pusaran kumparan. Medan magnet menghilang ketika arus dimatikan. Dari sisi pandangan elektris, medan magnet mampu mengimbaskan tegangan pada konduktor. Sedangkan pada sisi pandangan mekanis, medan magnet sanggup menghasilkan gaya dan kopel. Keutamaan medan magnet sebagai perangkat proses konversi energi yang disebabkan terjadinya bahan-bahan magnet yang memungkinkan diperolehnya kerapatan energi yang tinggi. Kerapatan energi yang tinggi ini akan menghasilkan kapasitas tenaga per unit volume mesin yang tinggi pula. Selanjutnya ada medan magnet dan medan listrik. Medan magnet terbentuk dari gerakan elektron. Mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron, maka sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan menimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis fluks. Besaran kerapatan magnet dinyatakan dengan banyaknya garis-garis fluks yang menembus suatu luas bidang tertentu. Lalu, intensitas medan magnet disebut sebagai kuat medan dan dinyatakan dengan besarnya fluksi sepanjang jarak tertentu. Selanjutnya ada induksi tegangan hukum Faraday. Apabila medan magnet berubah-ubah terhadap waktu akibat arus bolak-balik yang terbentuk sinusoid, suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan. Hubungan ini dinyatakan oleh hukum Faraday. Apa sih itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara massa zat yang diperoleh di elektrode dengan muatan listrik yang disuplai oleh elektrolis. Medan magnet atau flux yang berubah-ubah pada anti besi menghasilkan gaya gerak GGL atau yang sering kita dengar itu GGL. Perubahan flux yang menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL tersebut dapat terjadi karena yang pertama, perubahan fungsi waktu akibat arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid. Yang kedua yaitu fungsi putaran akibat berputarnya rotor pada mesin dinamis. Konsep rangkaian magnet. Arus listrik yang dialirkan melalui penghantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin atau toroida akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besaran arus listrik. Ampere ini dikenal sebagai gaya gerak magnet atau juga disebut dengan GGM. Gaya gerak magnet adalah perbedaan potensial magnet yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroida. Gerak flux di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa flux tersebut. Tahanan inti besi itu disebut dengan reluktansi dari rangkaian magnet. Selanjutnya ada intensitas medan magnet, hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell, menyatakan bahwa integral dikelilingi kuat magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkandung oleh integral keliling. Energi dalam medan magnet. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi beserta belitannya untuk menghasilkan medan magnet. Dengan demikian, energi yang diperoleh akan tersimpan dalam medan magnet yang ditimbulkan. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang dasar elektromagnetik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang dasar elektromekanik. Elektromekanik mengacu pada proses mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya. Hampir semua energi listrik dihasilkan dengan memutar generator listrik, dan kira-kira setengah dari energi ini diubah kembali menjadi energi mekanik dengan motor listrik yang digerakkan oleh konverter daya elektronik.
Konversi energi elektromekanik. Konversi energi, baik dari energi listrik menjadi energi mekanik maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik, berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya, sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet ini di sini selain berfungsi untuk tempat penyimpanan energi, juga sekaligus sebagai medium untuk mengkopel proses perubahan energi. Gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara kedua ujung sumber listrik ketika tidak mengalirkan arus listrik. Gaya gerak listrik umumnya disingkat sebagai GGL. Sumber gaya gerak listrik adalah komponen yang mengubah energi tertentu menjadi energi listrik, misalnya baterai ataupun generator listrik. Mesin dinamis elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumpulan medan yang berbentuk kutub sepatu, dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor saling dihubungkan. Kumparan yang terletak pada setiap alur rotor tersebut perlu saling dihubungkan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi yang lebih besar. Seperti dikatakan, arus listrik akan menimbulkan flux juga di sekitar konduktor yang dilaluinya. Sekian penjelasan singkat elektromagnet dan dasar elektromekanik dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.